pagi Sobat Sehat, kembali lagi sama saya Prapti yang akan menemani Sobat Sehat selama 20 menit ke depan. Saya tidak sendirian, saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau seorang perawat dari RSJ Nganjuk yang bertugas di ruangan bayi. Beliau juga mempunyai pengalaman merawat anaknya yang lahir dengan BBLR. Kita sambut ini dia Kak Lena. Halo Sobat Sehat semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita persilahkan dulu Kak Lena untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat Sehat, nama saya Magdalena. Biasanya teman-teman sejawat saya memanggil saya dengan sebutan Lena. Kita mulai ya berbincang-bincangnya. Kalau biar lebih akrab nih, kita berbincang-bincangnya, kita panggil apa nih? Kakak, Mbak, Bunda, atau Mama ini? Panggil Bunda aja ya kali ini ya, biar kita lebih akrab sama bunda-bunda yang mendengarkan podcast kita. Oke, kita langsung aja ya. Bayi berat badan lahir rendah, apa sih Kak yang disebut dengan BBLR dan penyebabnya itu apa ya? Jadi saya akan menjelaskan secara garis besar tentang pengertian bayi BBLR. BBLR itu adalah kondisi di mana bayi lahir dengan berat kurang dari 2,5 kg. Biasanya bayi-bayi yang BBLR ini rentan kaitannya terlahir secara prematur, Bun. Jadi bayi-bayi yang terlahir prematur kurang bulan biasanya mengalami masalah BBLR. Prematur sendiri yaitu bayi yang terlahir saat usia kehamilan sebelum 37 minggu. Nah, untuk penyebab-penyebabnya ada beberapa nih Bun, saya jelaskan sedikit ya Bun ya. Yang pertama yaitu terjadinya komplikasi saat hamil. Biasanya ada masalah dengan plasentanya, tali pusatnya. Yang kedua, menderita infeksi selama hamil. Yang ketiga yaitu pernah melahirkan bayi BBLR prematur sebelumnya. Yang keempat, mengandung bayi gemeli atau bayi kembar. Yang kelima, mengalami masalah gangguan malnutrisi baik terhadap ibunya atau bayinya. Yang keenam, menderita masalah mental, stres, depresi saat kehamilan. Dan yang terakhir yaitu merokok atau mengkonsumsi minuman narkoba saat hamil atau berada di sekitar lingkungan yang ada asap rokoknya. Itu beberapa penyebab terjadinya kelahiran BBLR prematur. Tadi kan Bunda Lena pas lahiran bayinya BBLR ya. Itu gimana perasaannya? Nah, waktu itu perasaan saya itu campur aduk Bun ya. Ya senang karena bayinya sudah lahir, nangis ya, sempet nangis lah Bun. Tapi juga sedih, khawatir, wah campur aduk sih Bun itu. Apalagi setelah lahir saya cuma lihat sebentar babynya, lalu babynya itu dibawa ke NICU, ditaruhlah di inkubator, pakai selang oksigen yang sipep, dipasang infus di bayi yang sekecil itu. Wah perasaan saya sedih sih Bun ya. Itu saya pernah down banget, yaitu waktu usia baby 5 hari. Saturasi oksigennya itu turun, nadinya juga turun. Wah di situ saya benar-benar merasa down. Untungnya selama masa down saya ini suami, orang tua, keluarga ini berperan sekali dalam support saya. Jadi saya benar merasa sedih, tapi ada keluarga yang selalu mensupport. Selain itu kan saya juga selalu mengantar ASI Bun buat baby, biar baby cepat pulih kondisinya. Pas lahir itu berat badannya berapa? Pas lahir ke BB-nya 1,2 kilo, iya, dan masih 34 minggu sih. Terus pas babynya dirawat di NICU-nya selama berapa hari? Kurang lebih selama 32 hari baru baby boleh diizinkan pulang sama Mbak Dokter. Terus itu untuk persiapan sebelum babynya pulang, apa aja ini yang perlu disiapkan di rumah? Nah,
Khususnya untuk bayi-bayi dengan yang terlahir BBLR dan prematur, ini pasti ada pesan khusus sebelum pulang dari Bu Dokter dan Pak Dokter. Pas yang paling penting yaitu diwanti-wanti adalah kebersihan rumah. Jadi yang saya persiapkan pertama yaitu kebersihan rumah. Kebersihan rumah, kebersihan kamar yang akan ditempati si baby. Saya menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, dan kalau bisa sediakan ventilasi yang cukup agar sirkulasi sinar matahari ini bisa menyinari dari kamarnya agar ruangannya tidak lembab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya siapkan ruang untuk bayinya agar bayi tidak hipotermi. Kita harus selalu waspada akan terjadinya bahaya hipotermi karena bayi-bayi kecil, bayi-bayi prematur BBLR cenderung suhunya itu rendah. Jadi kita harus sekali-kali meraba tangan bayi, akral bayinya biar tidak terjadi hipotermi. Selama di rumah, bunda-bunda harus sering nih melakukan kangaroo mother care. Apa sih kangaroo mother care itu? Itu bayi diletakkan di dada bunda. Bunda tidak memakai baju, bayinya juga tidak memakai baju agar kulit bayi dan kulit ibu ini bersentuhan, skin to skin, biar bayi merasakan kehangatan suhu tubuh ibu. Yang ketiga, awas bahaya tersedak. Karena bayi prematur BBLR ini masih memiliki refleks hisap yang lemah nih bun ya. Jadi belum sekuat bayi-bayi yang cukup bulan, yang beberapa jam setelah lahir langsung bisa nyom-nyom. Kalau bayi prematur BBLR yang apalagi lama perawatannya di rumah sakit, pasti nih bun, refleks hisapnya lemah. Untuk menghindari bahaya tersedak, sebaiknya berikan susu sedikit tapi sering, jangan langsung banyak. Nanti bayinya bisa muntah, tidak kuat lambungnya. Lalu saat menyusu, usahakan posisi ibu duduk dengan bayi yang digendong. Jangan sekali-kali bayi posisi tidur, nanti itu resiko tersedaknya tinggi. Lalu yang selanjutnya, awas bahaya infeksi untuk bayinya. Kita harus waspada untuk bayi-bayi BBLR prematur selama perawatan di rumah, karena bayinya kan kecil ya bun ya, imunnya juga belum terbentuk kuat. Nah ini bun, kita sebagai bunda di rumah harus protek sekali untuk kebersihan. Yang kedua, benar-benar dibatasi nih bun, jam berkunjung untuk tetangga, keluarga, kalau bisa ditiadakan. Kalau nggak bisa, berkunjungnya boleh berkunjung tapi cukup di ruang tamu dan cukup di depan pintu kamar babynya saja. Jangan sampai baby digendong-gendong sembarang orang karena baby ini masih kecil dan rentan sekali tertular virus bakteri. Kita kan nggak tahu bun ya, batuk, pilek atau apalah. Nanti takutnya bayi tertular dari kuman-kuman yang kita nggak tahu. Yang terakhir yaitu kita harus pantau berat badan bayi. Alhamdulillah bun, waktu lahiran itu ada saudara yang ngadu timbangan nih bun. Pas ya? Iya, jadi alhamdulillah bisa 2 hari sekali lah saya nimbang baby. Diharapkan kenaikan bayi BBLR itu 15-20 gram per harinya. Untuk bunda-bunda di rumah yang nggak punya timbangan, bisa dipantau di puskesmas terdekat atau waktu hari kontrol nih, 1 minggu biasanya setelah pulang itu jaraknya 1 minggu setelah pulang dijadwalkan kontrol. Nah di situ bisa ditimbang berat badannya, nanti bisa konsultasi dengan Pak Dokter, Bu Dokter. Ini ada tambahan bun, kalau mau ngasih susu formula ke bayi prematur BBLR sebaiknya kita konsultasi dulu ke dokternya biar susunya itu pas untuk perkembangan si bayi. Soalnya agak beda ya susunya untuk bayi prematur dan bayi biasa. Ya. Terus kalau
ini babynya? Yang saya kasih nama Alesa Al-Zahra Rafiq itu sebenarnya namanya artinya singkat sih Bun, karena saya sudah tahu kondisi lahirnya akan seperti itu. Jadi artinya yaitu wanita cantik yang akan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Wow, Alhamdulillah. Dipanggilnya Zahra. Oh, Dedek Zahra. Iya. Dedek Zahra lahir 1,2. Iya. Dirawat di NICU 32 hari. Wow, hebat sekali ya. Super deg-degan Bun. Kalau menurut Bunda Lena ini sudah berpengalaman merawat bayi dengan BBLR, prematur BBLR. Untuk perkembangannya, apakah sama bayi yang lahir secara prematur BBLR sama yang bayi yang lahir normal cukup bulan berat badannya normal? Ya, awalnya Bun ya saya mikir enggak, pasti nanti setelah di rumah pasti bisa mengikuti lah perkembangannya sesuai umur. Bun, ternyata nih Bun, bayi prematur BBLR itu benar ada perbedaan selisih perkembangan antara bayi prematur BBLR dan bayi cukup bulan. Beda lagi kalau BBLR-nya ini bayi yang lahir nggak prematur, mungkin nggak begitu ada perubahan. Yang cukup bulan tapi lahirnya berat badannya kurang. Ya, beda sama dengan prematur yang disertai dengan BBLR. Ternyata ada Bun ya perbedaannya. Di situ saya sebenarnya sempat stres, sempat down, sempat minder kalau ketemu teman-teman yang usia anaknya nggak jauh beda. Wah, anak saya kok kecil, kok belum bisa tengkurap, belum bisa ini, belum bisa itu. Wah, teman-teman kok gini, kok gitu. Wah, saya jadi banyak pikiran nih Bun. Tapi setelah saya pikir, bolehlah kita sekali-kali sebagai bunda tutup mata, tutup telinga tentang omongan orang-orang di luar sana. Kita berfokus untuk memperbaiki tumbuh kembang si kecil. Kalau kita tidak bersyukur, kita sebagai bundanya sendiri tidak bersyukur untuk perkembangan si kecil yang sudah berjuang sejauh itu, lalu siapa lagi yang mau support tumbuh kembang optimal untuk baby kita. Nah, selain itu untuk perkembangan sensorik motoriknya, kita sebagai bunda yang sudah melek teknologi nih ya Bun ya, kita harus rajin scroll. Gimana sih cara stimulasi bayi-bayi yang belum bisa ini, belum bisa itu. Nah, kita harus sering-sering dan rajin menstimulasi bayi kita agar perkembangannya tidak terlalu jauh untuk bayi-bayi dengan yang cukup bulan, berat badan cukup. Nah, sekarang saya masih berusaha nih Bun biar bayinya tidak tertinggal jauh dengan bayi yang cukup bulan. Tetap semangat ya. Terus ini kalau misalnya bisa nggak sih dicegah, pencegahannya bisa nggak biar nggak lahir prematur BBLR? Ya, ini ada beberapa tips nih Bun agar bayinya tidak terlahir prematur BBLR. Yang pertama, kalaulah stres Bun, selama hamil usahakan bunda-bunda jangan suka marah-marah, happy. Nah, ini tugasnya Pak suami nih buat ngebahagiain bunda-bunda. Ajak dong bunda yang lagi hamil itu healing tipis-tipis biar bundanya pikirannya fresh, hatinya senang dan tidak stres. Yang kedua, perbaiki konsumsi nutrisinya. Banyak-banyak makan sayur, buah, protein, mineral, dan kalau ada rezeki lebih, bunda bisa mengkonsumsi susu hamil. Oh iya, jangan lupa Bun untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin dari bidan Pak Dokter biar bayinya sehat. Yang ketiga yaitu hindari bayi untuk berada di ruangan yang ada asap rokoknya. Itu ternyata sangat berpengaruh untuk mencegah kelahiran prematur BBLR. Dan yang terakhir yaitu jaga kebersihan organ intim agar tidak terjadi infeksi selama kehamilan.
Saya mau menjelaskan kalau di ruang bayi RSUD Nganjuk tidak ada jam kunjungnya. Kenapa saya pakai baju dinas warna hijau ini? Ini karena bajunya khusus untuk berada di ruang bayi selama perawatan bayi-bayi sakit, bayi-bayi yang bermasalah yang ada di ruang bayi RSUD Nganjuk. Jadi sekali lagi, di ruang bayi RSUD Nganjuk tidak ada jam berkunjung. Untuk keluarga, terutama ayah dan ibu, pasti akan kita tunjukkan bagaimana kondisi bayi, bagaimana perkembangannya. Iya, itu kita ada nomor WA Bun, bisa konsultasi setiap hari di nomor WA ruang bayi. Jadi tidak boleh sembarang orang nih Bun keluar masuk ruang bayi. Nggak terasa ya, kita udah berbincang-bincang 20 menit. Tadi udah sama Bunda Lena udah dijelasin apa sih prematur BBLR, apa sih penyebab dari BBLR, terus perasaannya mempunyai bayi BBLR gimana, persiapan di rumahnya kalau bayinya pulang gimana, terus pencegahan, perawatannya. Wah, sangat bermanfaat, semoga sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang mempunyai anak dengan BBLR. Amin. Kita undur diri, saya Prapti, Saya Lena. akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat sehat.